Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan kepada video daripada Shalih Fauzan, Syekh Shalih Fauzan. Ya, saya menghormati beliau karena beliau orang sepuh, orang tua saya menghormati beliau. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mengkritik beliau, karena narasi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ini amat sangatlah bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab Syekh besar mereka, Grandmaster mereka. Dalam video berikut kita bisa sama-sama untuk menyaksikan, sudah ada terjemahannya. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat sekalian ada pengikutnya Syekh Shalih Fauzan, silahkan tonton dulu video ini agar kalian itu tidak asal mengatakan saya ini memfitnah. Agar kalian tidak asal-asalan mengomentari video, kalau hanya baca judul tidak akan ketemu titik kebenarannya, tidak akan tahu. Maka mari kita sama-sama menyaksikan video daripada Syekh Shalih Fauzan. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن الأشاعرة كانوا هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة في القرنين التاسع والعاشر الهجري، حيث كان كل العلماء بزعمهم في تلك الفترة من الأشاعرة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا قلت لكم كل يدعي وصلا لليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة، ولكن الفاصل للمصادر التي يعتمدون عليها، فمن كان يعتمد على الكتاب والسنة ولا يؤول هذا من أهل السنة والجماعة. أما من كان يعتمد على الشبهات وعلم المنطق والكلام هذا ليس من أهل السنة والجماعة. ومنهم الأشاعرة. الأشاعرة مصادرهم وتلقيهم من غير الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، من علم الكلام والمنطق. تتلمذوا على المعتزلة. أما إمامهم الأشعري رحمه الله فقد تاب ورجع إلى مذهب السلف، أما هم بقوا على مذهب المعتزلة لم يرجعوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ فكيف يقال إنهم هم أهل السنة والجماعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة الذين حتى ولو كثروا، السائل يقول إنهم صاروا في وقت هم الكثرة، ولو كثروا الكثرة ما تدل على الحق. قد يكون اللي على الحق قلة أو أفراد، الكثرة ما تدل على الحق ولا تدل على أن الأكثرين هم أهل الحق. الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الكثرة ما تدل على الحق. الذي يدل على الحق هو المنهج. إذا كان المنهج مبني على الكتاب والسنة فهذا هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد. وأما ما خالف الكتاب والسنة فهذا باطل ولو كان عليه الأكثر. نعم. Setelah kita sama-sama mendengarkan video daripada Syekh Shalih Fauzan dengan tegas menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, apakah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah ahlu sunnah wal jamaah? Maka Shalih Fauzan langsung menjawab, semua orang mengaku kekasih Laila. Jadi kalau sudah membahas Laila ini saya teringat dengan Laila. Romantis juga Syekh Shalih Fauzan ini. Tapi apakah mereka mengenal Laila? Apakah Laila mengenal mereka? Sama juga katanya. Semua orang akan mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apakah mereka itu ahlu sunnah wal jamaah? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu bukan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka itu bukan mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis,
bukan kembali pada Al-Quran dan hadis. Mereka itu ahli mantik, ahli kalam. Mereka itu pengikut Mu'tazilah. Gitu. Karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah berguru kepada orang Mu'tazilah. Maka untuk menjawab narasi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, saya akan menghadirkan kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, yang mana kitab ini dikarang oleh Ibnu Taimiyah, dan di dalamnya ada pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai Abul Hasan al-Asy'ari. Di sini kita akan tahu apakah Shalih Fauzan ini mengikut Grandmasternya ataukah mengikut Muhammad ibn Abdul Wahab. Padahal dalam biografinya Syekh Shalih Fauzan ini ketika diterangkan mengenai madhabnya, madhab ijtihad katanya. Terpengaruh oleh Bin Baz, Ibnu Taimiyah, kan seperti itu. Di sini Syekh Shalih Fauzan ini bertolak belakang dengan Grandmasternya Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah mengenai Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab Majmu' Fatawanya? Fa innal asy'ariyya ma kana yantasibu illa ila madhhabi ahli al-hadits wa imamuhum anhu Ahmad ibn Hanbal wal asy'ariyyatu fima yuthbitunahu min as-sunnati far'un 'ala al-hanbaliyyati kama anna mutakallimat al-hanbaliyyati fima yahtajjuna fihi min al-qiyasil aqli far'un 'alaihim. Kata Ibnu Taimiyah, maka sesungguhnya Al-Asy'ari tidaklah berafiliasi kecuali pada madhab ahlul hadis. Dan imam mereka adalah Ahmad ibn Hanbal. Asy'ariyah dalam hal sunnah yang mereka tetapkan adalah cabang dari Hanbaliyah, seperti halnya para ahli kalam. Hanbaliyah dalam hal argumen rasional adalah cabang dari Asy'ariyah. Jadi keterangan bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa. Bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa sendiri. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari bermadhab Hambali. Kata Ibnu Taimiyah, dalam hal hadis yang disampaikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah cabang dari Hanabilah. Itu kata Ibnu Taimiyah lah. Nah sekarang kita bandingkan. Kan grandmasternya orang Wahabi itu kan Ibnu Taimiyah. Kenapa sekarang Syekh Shalih Fauzan itu sebagai rujukan dari orang-orang salafi belakangan itu bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Dan ini jelas kalau Syekh Shalih Fauzan itu tidak mengikuti apa yang dikatakan Ibn Taimiyah. Ketika ada yang cocok, mereka mengatakan waqalah Ibnu Taimiyah. Ketika tidak cocok dengan mereka, mereka buang pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini ketidakkonsistenan orang Wahabi kepada gurunya sendiri. Kalian jangan membantah saya, silahkan bantah kitab imam besar kalian. Silahkan bantah kitabnya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa. Kalau kalian membantah saya, kalian keliru. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Yang kedua, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, pokoknya saya akan membantah Syekh Shalih Fauzan ini semuanya dengan kitabnya Ibnu Taimiyah. Kecuali di video saya yang berikutnya. Kalau sekarang saya hanya akan membahas mengenai pendapat Syekh Shalih Fauzan tentang pendapatnya yang mengatakan Abu Hasan al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena bukan kembali kepada Quran dan hadis. Itu saja yang akan saya tanggapi pada kesempatan kali ini. Insya Allah di video saya yang berikutnya saya akan menanggapi ujung dari video Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi,
Ketika beliau membacakan ayat ini, banyak bukan berarti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi, ketika kita mengikuti kebanyakan orang yang di sini. Di sini sangat menarik sekali nanti di video saya yang berikutnya. Insya Allah di part kedua sama video ini juga yang akan saya komentari mengenai Syekh Shalih Fauzan yang memplesetkan tafsir Al-Quran itu. Syekh Shalih Fauzan ini mengatakan bahwa kebanyakan orang ini adalah ya kita ini kan mayoritas kita, sedangkan Salafi Wahabi itu kan minoritas. Jadi di sini Syekh Shalih Fauzan itu memanipulasi banyak belum tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan seperti itu. Akan saya bantah di video saya berikutnya. Sekarang kita fokus pada pernyataannya yang mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kitabnya Ibnu Taimiyah, Minhajus Sunnah. Ini lagi-lagi di kitabnya Ibnu Taimiyah, halaman 222. Summal musbituna lis-sifati minhum man yusbitus sifatil ma'lumata bis-sam'i kama yusbitus sifatil ma'lumata bil aqli wa hadza qawlu ahli sunnatil khassati ahli al-hadithi wa man wafaqahum wa huwa qawlu a'immatil fuqaha'i wa qawlu a'immatil kalami min ahli al-itsbati ka Abi Muhammad ibn Kullab wa Abil Abbas al-Qalanisi wa Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Abdullah bin Mujahid wa Abil Hasan at-Tabari wal Qadi Abi Bakr ibn al-Baqillani wa lam yakhtalif fi dhalika qaulul Asy'ariyah wa qudama'i a'immati ashabihi. Kata Ibnu Taimiyah, kemudian para musbitun. Siapa musbitun itu? Orang yang menetapkan sifat bagi Allah. Di antara mereka ada yang menetapkan sifat yang diketahui dengan nukilan dari Nabi, seperti halnya menetapkan sifat yang diketahui dari rasio atau akal. Inilah pendapat ahlu sunnah yang khusus, ahlu hadis, dan mereka yang sepakat dengannya. Itu juga pendapat para imam ahli fikih dan para imam ahli kalam dari kalangan penetapan sifat Allah. Seperti Ibnu Kullab. Siapa kalangan yang menetapkan itu, yang menetapkan sifat bagi Allah itu? Seperti Ibnu Kullab, Abu Abbas al-Qalanisi, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Abdullah ibnu Mujahid, Abu Hasan at-Tabari, dan Abu Bakar al-Baqillani. Pendapat Asy'ari dan para imam Asy'ariyah yang awal-awal tak berbeda soal itu. Jadi jelas Syekh Shalih Fauzan ini membuang pendapat grandmasternya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Di sini dia lebih mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Muhammad ibn Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Jadi kan lucu. Dijadikan grandmaster, dijadikan rujukan utama, tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka buang. Jadi ini tamparan untuk Syekh Shalih Fauzan dan pengikutnya, Yazid Jawas, Firanda, ya semualah, Khalid Basalamah, Reza Safiq Basalamah, semualah Salafi Wahabi. Ini tamparan untuk kalian. Jadi silahkan buka kitabnya Minhajus Sunnah, kitabnya Ibnu Taimiyah. Di sini dengan jelas Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza qaulu ahli sunnati al-khassati. Ini perkataannya, ini pendapatnya ahli sunnah secara khusus, yang khusus. Siapa yang disebut ahli sunnah yang khusus itu? Yang menetapkan sifat bagi Allah itu? Seperti Abi Muhammad ibn Kullab, wa Abil Abbas al-Qalanisi, wa Abil Hasan al-Asy'ari, dan Abi Hasan al-Asy'ari. Inilah kata imam kalian. Abi Hasan al-Asy'ari disebut sebagai ahlu sunnah al-khassah. Ini grandmaster kalian dong. Kalau kalian betul-betul kalian itu mau mengikut Ibnu Taimiyah, ayo dong rujuk kitabnya. Dalam kitab Minhajus Sunnah di halaman 222. Apakah kalian tidak malu terhadap imam besar kalian? Dari awal kalian ikuti, setelah bertentangan dengan naluri, dengan keinginan kalian, kalian bantah? Apakah kalian tidak malu? Sebenarnya kalian mau berdakwah atau bagaimana? Ini tamparan untuk kalian, para Salafi Wahabi yang mengatakan Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah Mu'tazilah. Di sini nanti secara khusus akan saya tulis
akan saya buat video mengenai biografi Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi untuk yang kali ini kita fokus di sini, dan sekali lagi saya akan tegaskan, pendapat Syekh Shalih Fauzan ini dibantah langsung oleh Ibnu Taimiyah, bertentangan langsung dengan apa yang ada dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Silahkan cek sendiri dalam Majmu' Fatawa, silahkan cek sendiri dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah. Dan ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Syekh kalian itu, Shalih Fauzan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila apa yang saya sampaikan ini benar, fadlun minallah, itu karunia dari Allah. Apabila salah, ini karena kesalahan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Kalau Anda para salafi wahabi mau membantah, silahkan bantah kitabnya Ibnu Taimiyah. Sebelumnya dibuka dulu, takutnya kalian tidak pernah membuka kitabnya Ibnu Taimiyah. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.